Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fatimah, mahasiswi Universitas Insan Cipta Indonesia UICI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan makan yang merupakan salah satu gangguan dalam atau dikategorikan dalam psikologi abnormal. Nah, gangguan makan ini diambil dari jurnal yang berjudul Faktor Kontributor Gangguan Makan pada Remaja. Nah, tentu kita semua tahu bahwa pada saat ini gangguan makan itu mungkin dianggap sepele, namun ternyata itu merupakan gangguan psikologis yang sangat serius, karena itu berdampak bukan hanya pada fisik, namun ternyata terhadap mental juga, terutama pada remaja yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan masa pencarian jati diri. Nah, melalui video ini kita akan membahas gangguan makan ini dengan beberapa pendekatan. Nah, dalam kasus gangguan makan ini yang diterbitkan oleh salah satu jurnal, itu menggambarkan seorang remaja perempuan yang mengalami ketidakpuasan terhadap bentuk tubuhnya. Subjek ini merasa tubuhnya itu tidak sesuai dengan standar yang dia inginkan. Kemudian merasa tidak puas terhadap tubuhnya, yang membuat dia itu menjadi takut mengalami kenaikan berat badan. Nah, ketakutan tersebut kemudian mendorong dia untuk melakukan diet ekstrim. Nah, diet ekstrim ini seperti membatasi asupan gizi, kemudian diet ketat gitu ya, kemudian melewatkan waktu makan, kemudian pilih-pilih makanan, kemudian juga mengontrol makanan itu secara sangat ketat gitu. Nah, selain itu dia juga merasa subjek ini merasa bersalah ketika selesai makan gitu ya. Setiap kali ya merasa makan banyak, itu muncul perasaan cemas, kemudian menyesal dan takut berat badannya itu melonjak naik. Nah, kondisi seperti ini membuat hubungan subjek dengan makanan menjadi tidak sehat. Nah, berdasarkan gejala-gejala yang muncul seperti ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan serta distorsi terhadap citra tubuh, subjek dalam kasus ini menunjukkan ciri-ciri gangguan makan, khususnya anoreksia nervosa. Nah, anoreksia nervosa ini ditandai dengan pola makan yang tidak sehat, kemudian distorsi citra tubuh, serta ketakutan berlebihan terhadap berat badan atau bentuk tubuh. Nah, gangguan ini tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi justru berkaitan erat dengan emosi, cara berpikir, serta tekanan sosial. Oleh karena itu, gangguan ini perlu dipahami sebagai masalah kesehatan mental, bukan hanya sekedar masalah pola makan saja. Nah, maka dari itu kita akan memandang gangguan makan ini dari 4 pendekatan. Yang pertama itu melalui pendekatan psikoanalisis. Nah, menurut pendekatan ini, gangguan makan itu dapat dipahami sebagai simbol dari konflik emosional yang tidak terselesaikan. Nah, perilaku mengontrol makanan serta berat badan merupakan bentuk kompensasi atas perasaan tidak aman atau kehilangan kontrol terhadap aspek kehidupan lain. Nah, pada kasus ini diet ekstrim yang dilakukan subjek itu bisa dipandang sebagai cara untuk mendapatkan rasa kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika seorang remaja itu tidak berdaya, secara tertekan juga secara emosional, kemudian mengontrol makanan ini dianggap dia sebagai cara untuk menyenangkan atau menenangkan kecemasan tersebut. Nah, teori dari psikoanalisis ini, kekuatannya itu adalah mampu menjelaskan gangguan makan ini secara mendalam, namun dari sisi emosi dan konflik batin. Namun kelemahannya ini, sekali lagi, ke teori ini
sulit untuk dibuktikan secara empiris dan membutuhkan proses terapi yang sangat panjang. Nah, itu teori psikoanalisis. Nah, kita coba masuk ke teori yang kedua, yaitu teori biologis. Nah, berdasarkan teori biologis ini, gangguan makan itu dianggap sebagai kondisi yang juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan biologis. Nah, seperti ketidakseimbangan hormon, kemudian gangguan pada sistem saraf, dan mengatur rasa lapar yang kenyang. Nah, dalam kasus ini ada kemungkinan subjek memiliki kerentanan biologis yang membuatnya lebih mudah untuk mengalami gangguan makan ketika menghadapi tekanan-tekanan psikologis maupun sosial. Nah, kekuatan dari teori biologis ini, dia mampu menjelaskan, memberikan dasar medis yang tepat dan jelas, serta mampu dalam menangani gangguan ini melalui pendekatan farmakologis. Nah, namun kelemahannya teori ini kurang mampu menjelaskan peran lingkungan dan pengalaman hidup dari setiap individu atau remaja tersebut. Nah, itu berdasarkan teori biologis ya, yang memandang gangguan ini dari sisi biologisnya, seperti itu. Kemudian yang kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori kognitif. Nah, berdasarkan teori ini, gangguan makan itu muncul akibat pola pikir yang tidak rasional dan distorsi kognitif, terutama terkait dengan citra tubuh tadi. Nah, dalam teori ini individu dianggap meyakini bahwa dirinya ditentukan oleh bentuk dan berat badan. Jadi yang diyakini dia adalah di pikirannya bahwa dirinya itu ditentukan, citra dirinya itu ditentukan oleh bentuk tubuh dan berat badan yang ideal tadi. Kemudian pada kasus ini subjek itu memiliki keyakinan irasional, misalnya aku harus kurus supaya bisa diterima. Kemudian atau mungkin saja berpikir bahwa sedikit makan saja itu tidak akan membuatku gemuk. Nah, pikiran-pikiran seperti itu mendorong perilaku diet ekstrim dan rasa bersalah setelah makan. Maka ada kasus yang setelah makan misalnya dimuntahkan, seperti itu. Itu karena pola pikirnya tadi bahwa yang diyakini itu citra dirinya itu adalah bentuk tubuh yang ideal, seperti itu. Atau takut gemuk. Nah, kekuatan dari teori kognitif ini yaitu fokus pada pola pikir yang bisa diubah melalui terapi. Nah, namun kelemahannya teori ini kurang memperhatikan faktor emosional yang mendalam dan pengaruh biologis. Karena tadi fokus kepada perbaikan pola pikir, itu makanya disebut teori kognitif. Nah, kemudian yang terakhir itu yang keempat adalah teori, bisa juga kita bahas menggunakan pendekatan teori sosial budaya. Nah, dari pendekatan ini menekankan bahwa gangguan makan ini sangat dipengaruhi oleh tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan itu bisa seperti media sosial, kemudian standar-standar kecantikan yang beredar, kemudian tuntutan sosial yang itu mengagungkan ideal tubuh yang ideal itu adalah tubuh yang kurus, seperti itu. Nah, itu teori sosial budaya lebih kepada pengaruh-pengaruh lingkungan atau sosial budaya, pengaruh teman, pengaruh media sosial, pengaruh televisi, ajang-ajang kecantikan yang menciptakan bahwa citra diri itu adalah perempuan itu adalah yang badannya kurus, langsing, seperti itu, sehingga itu akan mempengaruhi si remaja tadi. Nah, kekuatan apa ya? Kalau dari teori ini, remaja itu kan sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan ya. Dalam kasus ini kemungkinan besar si remaja, si subjek tadi itu terpapar standar kecantikan yang tadi itu tidak realistis, sehingga merasa tubuhnya dia itu tidak ideal dan harus diubah. Nah, harus diubah tadi tentu melalui
diet ekstrim, kemudian mengatur pola makan yang berlebihan, terlalu ketat dalam mengatur pola makan, terlalu pilih-pilih dalam makan seperti itu. Nah, dalam teori ini kekuatannya itu terletak pada mampu mampu menjelaskan bahwa kasus gangguan makan pada remaja itu di era modern itu memang sangat meningkat karena memang kalau dilihat itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari media sosial, dari televisi, dari informasi-informasi yang beredar. Jadi teori ini mampu menjelaskan meningkatnya kasus. Nah, mampu menampilkan kasus dari gangguan makan tersebut. Kemudian kelemahannya bahwa teori ini juga tidak sepenuhnya mampu menjelaskan kenapa tidak semua orang, tidak semua individu itu terpapar oleh tekanan sosial sehingga mengalami gangguan makan. Nah, itu kelemahannya ya. Jadi bisa dikatakan teori ini tidak juga benar ketika menyelesaikan gangguan makan ini dan hanya dengan mengubah prinsip tentang tekanan sosial tadi. Nah, teman-teman, dari gangguan pola makan ini, gangguan makan ya, bukan gangguan pola makan, gangguan makan ini setelah dianalisis menggunakan 4 pendekatan tadi, tentu tidak ada satu pendekatan pun yang benar-benar mampu untuk dianggap utuh untuk melakukan intervensi ataupun penanganan terhadap gangguan makan ini. Maka lagi-lagi diperlukan kolaborasi dari beberapa pendekatan. Nah, bisa jadi dari pendekatan biologis, kemudian faktor pendekatan kognitif itu juga sangat penting karena tentu setelah kita mengetahui biologis dari remaja tersebut, dari klien tersebut, tentu yang harus pertama kali diubah adalah pola pikirnya, yang itu berkaitan dengan teori kognitif tadi, dan akan dilanjutkan lagi dengan teori-teori yang lain seperti sosial budaya, di mana setelah pola pikir itu kita benerin, itu juga harus didukung dengan lingkungan yang sehat seperti itu, sehingga bisa mengubah pola pikir serta perilaku dari seseorang, dari remaja tersebut, dan merasa didukung oleh lingkungan sosial budayanya tadi. Nah, itu teman-teman terkait dengan pembahasan gangguan makan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.